Ini yang memandang ini bukan hanya orang Indonesia. Ya, orang luar juga ya. Orang luar yang memandang Indonesia itu bagaimana? Sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption dalam penanganan kasus kok seperti ini. Ya cash money disimpan di dalam satu tempat yang dikira aman. Kalau dari berangkas, misalnya ya di bawah kasur. Kan saksi-saksi itu nanti kalau bersesuaian itu sudah menimbulkan satu alat bukti ya dan saksi ahli tentunya. Jadi uang itu tidak mungkin gratisan, ketidakpercayaan masyarakat, statement-statement yang liar itu beredar di masyarakat. Kan mengganggu nih prosedur penegakan hukum. Ya, misalnya di tingkat pengadilan bisa dibeli, di tingkat proses untuk pemberkasan dari penyidikan ke penuntutan bisa dibeli. Melalui prosedur dalam pemeriksaan itu saya kira insya Allah akan bisa terungkap. To the point aja. Kejaksaan Agung kini membentuk tim 9 untuk melakukan perlawanan. Mengumpulkan ex-jaksa yang pernah bertugas di KPK sebagai simbol kebangkitan. Di tengah perang institusi yang makin tidak karuan, kita akan bongkar aliran dana dan banyaknya kepentingan. Bersama pimpinan KPK periode 2007 dan 2011, Muhammad Yassin. Mas Yassin, terima kasih telah hadir di sama-sama. Selamat datang, Mas. Ya, sama-sama Mas Hendri. Kalau saya membacanya pembentukan tim 9 dengan yang berisikan mantan jaksa yang pernah bertugas di KPK, ini adalah sebagai simbol perlawanan dari Kejaksaan Agung dan menunjukkan KPK sudah mati suri. Benarkah pandangan saya ini, Mas Yassin? Ya. Pembentukan tim ini kan akibat adanya sprindik baru yang dikeluarkan hari ini. Ya, betul. Kisarannya kompresnya kan jam 15. Betul. Jadi kalau kita hubungkan ke bagaimana KPK hendak menangani kasus ini, itu sebenarnya ada prosedur lain. Yang nanti barangkali setelah kita berkembang diskusi, nanti baru kita hadirkan itu. Tapi sebenarnya memilih orang-orang yang dari mantan jaksa yang ditempatkan di KPK, itu yang pertama dipilih bahwa mereka punya kompetensi. Karena KPK kan banyak menangani kasus yang sifatnya itu sangat variatif ya, macam-macam di KPK itu ya, melibatkan penyelenggara negara dan penegak hukum itu terujilah di sana. Setiap hari gelar kasus di waktu jam 4 sore itu bersama-sama dengan penyelidik, penyidik, penuntut umum yang dari kejaksaan dan pimpinan KPK itu selalu seperti itu. Nah, jadi itu dari aspek kompetensinya ya barangkali kompetensi dan integritas barangkali terjamin. Tapi justru keluarnya sprindik ini yang menjadi bahan pertanyaan masyarakat. Apakah ini sudah sesuai dengan aturan hukum atau due process of law atau tidak? Ya kalau tidak kan mengundang upaya dari pihak yang statusnya tersangka dari kepolisian itu untuk mengajukan pra-peradilan. Ini yang menjadikan suatu hal yang perlu dicermati dan pasti akan berkembang ke sana. Jadi dia akan melakukan upaya hukum yang tersangka itu, Pak AF ini, yaitu atas status tersangka kepolisian, dilimpahkan, kemudian dibentuk artinya dikeluarkan sprindik, diperiksa ulang di kejaksaan, kemudian dia turun statusnya itu sebagai saksi itu maladministrasi. Solusinya adalah di pra-peradilan itu nanti. Dari yang bersangkutan akan menuntut untuk dilakukan pra-peradilan. Nah, ini semakin gaduh lagi ini. Kalau diajukan pra-peradilan dengan penetapan FA ini penetapan tersangka FA tanpa melalui proses pemeriksaan. Ini kan tampaknya mudah sekali menang di pra-peradilan. Akhirnya akan kasusnya akan akhirnya mengalir begitu saja, hilang gitu. Ya. Jadi betulnya apa melanggar itu dari ketentuan yang ada dalam KUHP yang baru. Jadi pakai tahapan, paling tidak ada 3 tahapan itu. Nah, yaitu yang pertama itu adalah setelah mentersangkakan itu, kemudian saksi dan barang buktinya itu dikumpulkan, kemudian diproses secara mendalam sehingga tuntas,
memenuhi kriteria P21, baru Ya. diserahkan ke Kejaksaan. kejaksaan. Iya. Kejaksaan akan membuat pemberkasan untuk proses berikutnya, yaitu proses di Pengadilan. di pengadilan, yaitu Iya. penuntutan. Seperti itu. Kalau prosesnya tidak seperti itu, berarti menyalahi KUHAP. Kalau menyalahi KUHAP, betul yang disebutkan oleh Mas Siga tadi, yaitu potensi untuk diajukan pra-peradilan. Ini hebohnya saat sekarang itu seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita melihat nature of corruption-nya itu sebenarnya itu korupsi yang ditangani oleh kepolisian dalam hal ini adalah pemberantasan tindak pidana korupsi, Iya. apa istilahnya, Komnas Tipikor Iya. dan Polda Metro Jaya itu yang melakukan penggeledahan juga itu. Nah, itu seharusnya bahwa penanganan kasus itu tidak ada unsur yang di dalamnya itu adalah ada korupsinya. Sementara ditanganin kasusnya dicegat di kejaksaan bahwa ada uang yang mengalir diduga itu adalah untuk kepentingan itu. Oke. Kepentingan apa? Kepentingan meringankan kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Polri itu yang akan nantinya akan diserahkan kepada kejaksaan setelah P21. Ya. Iya. Dengan diijon dulu dugaannya ya diijon dulu dengan uang dan emas yang demikian banyaknya itu. Artinya apa? Memenuhi kriteria pasal 10A Undang-Undang KPK, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang ya perubahan 2 kali tentang KPK itu ya, seperti itu. Memenuhi itu, item 4-nya itu apabila kasus korupsi itu ya ditanangi atau penanganannya mengandung unsur korupsi di dalamnya. Ini kan korupsi antar penegak hukum. Iya. Ya, betul. Nah, sedangkan pengeluaran sprindik ini adalah hanya didasarkan nota sepakatan. Apakah nota kesepakatan itu mengalahkan peraturan perundangan yang dalam hal ini adalah KUHAP? KUHAP. Iya. Nah, ini menjadi pertanyaan banyak orang ini. Nah, bila semakin tidak pasti ini, kita ini kan mengharapkan masyarakat itu agar penegakan hukum itu dijalankan secara prosedur hukum yang benar, due process of law. Kemudian juga ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah compliant to the law. Compliant to the law itu apa? Ya, harus tunduk pada undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, undang-undang tentang KPK dan KUHAP tadi, dan KUHP yang baru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2003 KUHP. Ya. Nah, itu diwujudkan dalam KUHAP itu acara pidananya. Ya. Nah, ini kalau sudah melanggar aturan hukum itu, tidak ada aturan itu yang artinya itu proses penyidikan diserahkan sebelum matang ke penyidik kejaksaan. Itu sudah tidak benar itu, maladministration atau Iya. Artinya dengan membentuk tim melanggar. 9 yang berisikan mantan jaksa yang pernah, saya menyebutnya pernah bertugas di KPK. Karena asumsi saya mereka masih aktif semua. Ya, itu nothing to do dengan prosedur hukum yang seharusnya dilalui. Oke. Artinya itu hal yang terpisah. Oke lah, membentuk tim ini oke-oke saja. Iya. Tapi prosedur hukum silahkan diikuti. Jangan hanya mengalahkan. Atau jangan-jangan supaya jangan kasus ini diambil alih KPK nih, Mas. Ya seharusnya KPK harus tegas mengambil alih. Gunanya dibentuk KPK itu untuk menangani kasus yang kisruh seperti itu. Ini kan sudah sengkarut, Mas. Artinya sengkarut dalam arti pada saat dia melakukan proses hukum ini udah nggak jelas sebenarnya. Udah nggak jelas. Nah, sudah maladministrasi tadi kan disampaikan ya. Nah, ini kalau menurut Mas Yasin sendiri apa yang harus dilakukan sebenarnya saat ini gitu? Karena ini kan akan bergulir terus kasusnya kan, bergulir terus. Kemudian nanti tadi Bang Ike bilang kemungkinan akan ada pra-peradilan yang mungkin menguntungkan juga buat tersangkanya gitu karena kondisi yang tidak ideal ini gitu. Nah, mengembalikan itu ke posisi normalnya, ini harusnya yang gerakin siapa, Mas? Ya yang menggeraki atas perintah undang-undang. Oke. Maksudnya peluang inilah harus dimanfaatkan oleh KPK. Jangan ewo pakewo. Jangan merasa terlalu dini. Penyampaian dari KPK kan terlalu dini, kan harus ada analisis, kan seperti itu. Kalau analisis itu adalah perdebatan ya. Kalau saya tadi nyebut poin 4 dari Undang-Undang 19 tahun
2019 pasal 10A tadi poin 4 itu sudah jelas bahwa ini penanganan kasus korupsi dalam penanganannya atau dalam prosesnya itu adalah mengandung unsur korupsi. Dan jadi penanganan kasus korupsi ini banyak campur tangan. Ini kan ada beberapa pendapat yang diadopsi oleh kejaksaan sehingga mengeluarkan sprindik ini. Baru, ya. Asumsinya ya. Ini kan perlu harus dibuktikan seperti itu. Jadi kalau Mas Hendri tadi itu mengatakan gimana nih ke depannya, ya paling tepat KPK harus mengambil alih kasus itu. Bukan karena saya berasal dari mantan KPK, bukan ya. Ini sesuai dengan aturan hukumnya. Bahwa KPK lah yang harus menangani kasus ini agar tidak timbul kisruh atau perdebatan ya, masyarakat. Nih, bisa langsung KPK mengambil alih ini atau harus menunggu petunjuk atau arahan dari presiden dulu, sama seperti kasus cicak buaya dulu. KPK itu tunduknya kepada aturan perundangan. Kalau laporan pertanggungjawaban atas kinerja KPK dan penggunaan uang itu ke pemerintah, presiden sebagai kepala negara. Jadi bukan di bawah struktur organisasi pemerintahan presiden KPK ini. Makanya dia adalah lembaga negara, walaupun di dalam undang-undangnya disebutkan adalah di bawah lingkup eksekutif. Tapi tidak menghilangkan independen dan tidak menghilangkan bahwa lembaga itu adalah lembaga negara. Jadi dia yang tunduk adalah dia itu bertanggung jawab kepada publik, kepada masyarakat, dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu harus berdasarkan atas aturan perundangan yang berlaku. Itu loh, makanya harus mengambil alih itu. Alasannya apa? Sah, sangat sah. Saya tambahkan sangat sah. Itu sah berarti ya? Iya, sangat sah untuk mengambil alih itu. Nah, dengan pertimbangan apa ya? Pertimbangan hukum. Hukumnya mana ya? Pasal 10A itu. Ya, artinya kita bisa bertumbuh pada KPK untuk meluruskan sengkarut yang terjadi di diambil kasus alih hukum saja, ini. Dinyatakan diambil alih, yaitu tetap koordinasi. Idealnya memang kasus korupsi ini sebelum diambil alih itu ada koordinasi dan supervisi. Betul. Ya, betul. Koordinasi, supervisi berujung pada pengambil alihan. Daripada ini jadi sengkarut tadi perdebatan kemana-mana sah atau tidaknya penanganan ini, menerbitkan sprindik, akhirnya yang bersangkutan turun, itu statusnya sebagai saksi. Nah, ini potensi untuk diajukan ke pra-peradilan itu cukup tinggi ini. Ini Indonesia ini harus mengacu kepada law certainty lah, kepastian hukum. Ini yang memandang ini bukan hanya orang Indonesia. Ya, orang luar juga ya. Orang luar yang memandang Indonesia itu bagaimana? Sudah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption dalam penanganan kasus kok seperti ini. Itu tidak berkepastian hukum. Itu harus ya kita sarankan kepada KPK itu untuk mengambil alih sesuai dengan kapasitas dia yang secara sah boleh mengambil kasus itu untuk ditangani. Sehingga apa kalau diambil oleh KPK apa pasti itu akan berhasil ya. Paling tidak itu dari konflik of interest-nya tidak ada. Ya, betul. Konflik of yang interest pertama adalah konflik interest, yang kedua independensi. Jadi dia tidak bisa dipengaruhi dari mana-mana KPK itu. Dan nantinya KPK dengan menunjukkan dengan transparansi penegakan hukumnya. Penegakan hukum. Itu selesai. Tapi kalau diambil alih sama KPK, apakah pra-peradilan bisa tetap berjalan, Mas? Diambil alih nih misalnya sama KPK nih, kasus ini. Pra-peradilannya tetap berjalan bisa atau enggak? Bisa saja, tapi kan bisa ditersangkakan kembali. KPK itu mengalami hal seperti itu sering kali. Misalnya Ketua DPR, Setia Novanto ya, pra-peradilan menang, tersangkakan lagi. Kita kan yakin karena prosedur hukum yang diikuti oleh KPK itu sudah jelas. Sudah istilahnya due process of the law. Gitu Bang Eke dan Bang Hendri. Gitu. Sekarang kita ngelihat ke arah semacam perseteruan yang ramai diperbincangkan masyarakat, Mas Yasin. Betul. Dan saya mengenal Mas Yasin adalah sebagai seorang akuntan forensik. Yang memang punya latar belakang akuntansi kan ya Mas ya. Nah kalau melihat pertimbangan perang institusi ini, tampaknya kalau publik membacanya kan adalah perang institusi, perang di Polri dan perang di Kejaksaan, saling ciduk pimpinan mereka sehingga itu munculkan perang antar institusi ini. Kalau melihat tampaknya seolah-olah perebutan kasus
dugaan korupsi yang sangat besar ini, yang melibatkan pejabat-pejabat di kedua institusi ini, bagaimana seharusnya kita bisa melihat aliran dana? Kan kalau kita mengacu dalam hal TPPU atau korupsi itu kan follow the money selalu mengacu konsepnya. Bagaimana Mas Yasin melihat supaya ini benar-benar terbuka? Apalagi tersangka jaksa Febri, mantan Jampitsus Febri Adriansra itu pernah menyebut uang yang ditemukan di rumahnya di Sentul bukan punya, ada yang punya katanya. Bukan punya dia. Ya, begini ya. Follow the money itu apabila yang memantau adalah PPATK. PPATK diminta atau tidak diminta lapor kepada APH. Yakni kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ya, tiga-tiganya itu. Kemudian yang tidak melalui financial institution, banking or non-banking, itu kita harus apresiasi kepada Kompas Tipikor, Polri. Dia mengikuti kemana-mana. Nah, ada dugaan itu juga disisipkan ke money changer, kemudian juga ada di kafe. Itu luar biasa, kita apresiasi ya. Di samping yang di rumahnya yang ada berangkasnya itu. Betul. Artinya follow the money, by istilahnya tidak by financial institution, karena uangnya pernah ditaruh dan ditransfer melalui banking atau non financial institution tadi, non banking ya. Ini kita apresiasi. Itu cara-cara yang bagus bagi mereka yang bisa mentelusuri dugaan-dugaan kecurigaan apabila bertemu di mana misalnya. Di kafe diikuti kan seperti itu tuh bagus. Cara-cara KPK juga seperti itu bila ingin mendapatkan informasi yang tidak hanya sekedar berasal dari PPATK atau dari informan handling yang lain ya, itu bisa saja dengan cara-cara seperti itu. Kita apresiasi itu. Tapi dugaannya itu kan yang mengerucut kepada kasus yang sedang ditangani oleh Polri, Kompas Tipikor. Itu misalnya saja itu korupsi batubara di downgrade kualitas teknik dari batubara. Betul. Ya kan? Di samping itu juga volume dari penyetoran batubara. Ini kan menimbulkan itu. Sehingga untuk mengamankan tidak di Polri-nya tapi di kejaksaan pada saat nanti di proses hukum untuk penuntutannya. Itu luar biasa ini. Jadi kalau menurut saya ini kasus korupsinya itu an extraordinary crime betul ini. Luar biasa. Di Ijon tadi yang Mas bilang itu. Dipadukan dengan tindak pidana pencucian uang atau layering kalau ini. Diwujudkan uang yang haram itu dari dugaan suap-suap yang dari pengadaan barang dan jasa dan yang lain-lain, pembayaran utang misalnya ya, dari kewajiban Krakatau Steel maupun yang dari PT Asabri, itu kan luar biasa, sekitar 24 triliun yang dia mainnya adalah di money market, itu kan luar biasa itu. Betul-betul an extraordinary crime. Justru KPK itu didirikan untuk menangani an extraordinary crime, sehingga KPK itu adalah an extraordinary body yang bisa menangani kasus korupsi yang kategorinya adalah an extraordinary crime tadi itu, Bung Hendri. Iya, ini sudah ada instrumennya lah di KPK gitu ya maksudnya ya Mas ya. Iya. Untuk KPK bisa kan lebih canggih, itu. punya kewenangan yang lebih dibanding yang lain. Bisa melakukan penyadapan di saat itu tahapan penyelidikan. Itu mestinya digunakan oleh KPK berkoordinasi dengan APH sebelumnya, yakni kepolisian dan juga bisa dengan kejaksaan. Itu. Jadi kasus ini, kalau menurut saya harus tuntas. Artinya tuntas itu harus diselesaikan dengan prosedur hukum yang sah, yang sah loh ya, sesuai dengan aturan perundang yang berlaku, dan transparan dan berakuntabilitas. Nah, itu yang bisanya KPK, bertanggung jawab kepada publik. Nah, yang paling penting itu. Iya. Nanti pada waktu konferensi pers misalnya ada perkembangan menjadi penuntutan, itu kan ya bisa saja dilalui pertanggungan jawab kepada publik, ditanya di DPR misalnya oleh Komisi 3. Saat itu juga akan menyampaikan seterang-terangnya, di situ juga ada wartawan kan di situ. Iya, betul.
Nah itu baru puas masyarakatnya. Kalau ditangani seperti ini, partially, ini legowo lah ini misalnya kejaksaan, serahkan aja ke KPK atau KPK mengambil alih secara sah. Sebagai prosedur hukum. Dan itu atas. Padahal kalau kita melihat dari koridor hukumnya, Mas Yasin tadi menyampaikan bahwa di pasal 10 ya KPK bisa mengambil alih dengan menggunakan undang-undang itu ya Mas ya? Iya. Bisa mengambil alih dengan undang-undang itu. Iya. Artinya kalau saya membaca dengan kebijakan pimpinan KPK akan mengambil alih, itu akan lebih terang benderang kasus ini. Iya. Jadi walaupun ini bukan jurisprudensi, Meskipun karena ada ketidakpercayaan publik juga sedikit terhadap KPK saat ini. sebagai dasar acuan, walaupun tidak bisa dikatakan sebagai jurisprudensi, karena kan tidak diputuskan oleh hakim. Ya. Jadi kasus-kasus yang ditangani sebelumnya oleh kejaksaan, kemudian diambil alih oleh KPK dengan alasan-alasan seperti kriteria yang ada di dalam pasal 10A itu sudah pernah dilakukan pada saat pasal di aturan 10A itu ada di pasal 9 Undang-Undang 30 tahun 2002. Ya, yaitu apabila kasus korupsi ditangani, di dalamnya ada unsur korupsi. Apabila kasus korupsi ditangani berlarut-larut tanpa alasan yang jelas. Nah, itu sudah diambil itu kasus misalnya kasus korupsi mengenai renovasi Wisma di Kedutaan Besar Singapura. Duta Besar Singapurnya kena, kemudian Duta Besar Amerika yang pada saat peristiwa tempus delictinya dia sebagai sekjen di Kementerian Luar Negeri kena juga. Terus kasus juga nih pengambil alihan dari KPK, kasus yang diproses oleh Kejaksaan dan POM TNI yang pengadaan helikopter itu kisarannya tahun 2019 lah katakanlah. Kalau yang tadi pengambilan alihan yang satunya itu tahun 2008 di masa kami itu. Itu sudah ada tuh aturan yang bisa menjadi acuan untuk melaksanakan pengambil alihan kasus ini kalau sekarang berdasarkan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 gitu loh. Bukan karena saya ulang lagi ya, bukan karena saya dari KPK atau kemudian tapi memang ada undang-undangnya. Tapi tidak nih. Bila kita mempertimbangkan aspek hukumnya itulah yang paling pas yang tidak ada sanggahan dari masyarakat karena memang sudah menjadi kewenangannya. Jangan KPU, jangan merasa terlalu dini. Kalau dianalisis kasus korupsinya itu mengandung unsur korupsi itu. Item 4 itu sudah masuk dalam pasal 10A. Ini menarik sih sebenarnya ya, Mbak. Kita menyadari bahwa yang menjadi permasalahan. Betul. Ya. Dan kita juga melihat bahwa memang ini kasus yang extraordinary tadi yang disampaikan karena dilakukan juga oleh penegak hukum. Nah, ini dan high ranking official dan high ranking official dia mantan Jampitsus, ya kan? Dan sebenarnya kan Mas Yasin juga pasti pengalaman juga nih Mas melihat banyak sekali kasus-kasus korupsi dan penanganannya. Nah kalau dilihat sebenarnya kalau koruptor-koruptor kayak gini Mas, nyimpen uangnya tuh gimana cara sih Mas? Sebenarnya Mas, maksudnya dalam arti gini, ya kan banyak ya cara ya Bang Ike. Ada yang misalnya mentransfer ke luar negeri gitu, ya kan? Terus kemudian ada yang menjadikannya itu sebagai aset. Ada juga yang disimpan di dalam rumah. Nah ini kan yang ini disimpan di dalam beberapa tempat gitu ya di rumah gitu. Ada 12 lokasi yang dan terus kemudian bentuknya juga bermacam-macam ya. Kayaknya udah ada perkembangan dari hanya sekedar rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura sekarang ke emas nih. Gitu. Nah, ini memang seperti itu modus operandinya atau sama kah? Atau mungkin di sini ada perkembangan yang lebih signifikan lagi, Mas? Ya. Emas itu seharusnya disimpan di dalam. Misalnya itu kan ada bank-bank yang menawarkan jasanya untuk menyimpan deposit box gitu untuk emas. Dan juga ada kalau misalnya itu disimpan di bank kan cepat ketahuan. Demikian juga dengan uang. Dengan transfer itu sudah pasti dipantau oleh PPATK. Makanya modus operandi yang sekarang itu kalau ngasih uang juga tidak transfer. Kasus-kasus kecil misalnya yang ditangkap KPK OTT itu kan langsung cash ya. OTT langsung cash. Itu bungkusnya adalah tas kresek. Itu artinya yang ingin saya jelaskan itu bahwa sekarang modus operandinya yang tidak melalui transaksi resmi, baik mengenai money changer, mengenai lembaga asuransi, dan
lembaga investment, lembaga banking itu sudah tidak lagi. Ya caranya seperti itu tadi. Ya cash money disimpan di dalam satu tempat yang dikira aman. Kalau dari berangkat, misalnya di bawah kasur atau di basement seperti itu sekarang itu. Sehingga melacaknya tuh memang perlu effort yang lebih dan harus harus jeli untuk menganalisis itu yang kalau pergerakannya tidak secara elektronik atau digital itu kan sulit, itu manual kan. Makanya Mas Yassin memuji tadi ya apa yang dilakukan pihak kepolisian bisa menemukan uang yang sebesar kita apresiasi itu. lah tuh. Nah, tapi ketika sudah kelihatan nih uangnya nih kan jadi pertanyaan publik kan sebenarnya siapa yang punya nih segini banyaknya atau dari mana nih asalnya kan gitu ya Mas ya. Nah, itu gimana cara membuktikannya ya atau enggak cara menelusurinya lah gitu. Follow the money udah ketemu nih maninya gitu. Terus follow siapa lagi gitu. Ya itu kan ada beberapa yang dipanggil saksi persesuaian, pernah bertemu siapa saja misalnya di suatu tempat, entah di rumahnya atau di kafe atau tempat lain gitu. Atau di lapangan golf atau di lapangan yang lain kan begitu. Kan saksi-saksi itu nanti kalau bersesuaian itu sudah menimbulkan satu alat bukti ya dan saksi ahli tentunya. Jadi uang itu tidak mungkin gratisan itu tanpa adanya suatu katanya predicate crime-nya apa? Ya suap itu tadi kan. Suap gratifikasi itu predicate crime-nya. Suap gratifikasi itu adalah corruption di situ. Jadi KPK juga bisa menangani kasus itu. Kalau itu TPPU-nya berasal dari bonggol perkaranya atau predicate crime-nya itu berasal dari corruption. Itu kewenangan KPK bisa langsung ya mengambil alih itu ya. Ngambil alih itu baik korupsinya, suapnya, gratifikasinya maupun TPPU-nya. Itu loh dugaannya kan dari korupsi. Nah, ya tindak pidana korupsi. Ini kan kita jadi bertanya-tanya. KPK kan tidak mengambil alih hal ini. Kalau berkaca pada pengalaman pada masa Mas Yassin dulu sebagai pimpinan KPK kan ada kasus cicak buaya ya. Ya ada kasus cicak buaya. Kalau sekarang kan publik menilainya ini buaya lawan buaya. Buaya versus buaya ini yang. Ini kalau KPK ikut cicak lawan buaya-buaya ini. Ya, kalau KPK ikut mungkin karena KPK masih kecil, masih cicak. Jadi akhirnya jadi lemah dan tidak berani, akhirnya jadi bersembunyi sajalah. Iya. Nah, kalau Mas Yassin punya pandangan seperti apa, Mas? Ya pandangannya penanganan kasus ini harus fair ya. Harus fair sesuai dengan prosedur hukum, tidak ada rekayasa. Karena di dalam cicak buaya yang pertama dulu itu ada rekayasa. Jadi kalau ini fair, tidak ada rekayasa sesuai dengan prosedur hukum. Rekayasanya di mana kalau cicak yang dulu itu? Kan semuanya itu kan adalah bukti-bukti yang dikumpulkan dengan cara-cara merekayasa seakan-akan kejadian itu benar-benar terjadi padahal tidak ada peristiwa pidananya. Itu tidak ada peristiwa pidananya, dikarang-karang saja melalui tulisan, kemudian dibukukan, bukunya diedarkan kemana-mana, ya kan? Terus kesaksian-kesaksian palsu, akhirnya kan terungkap bahwa kita punya prosedur lawful interception, menyadap orang yang sedang berbicara, merancang rekayasa itu masuk di dalam sadapan KPK. Itu rekayasanya di situ tuh pasti dan 100% benar karena itu disetel pada waktu Pak Mahfud MD sebagai Ketua MK, Mahkamah Konstitusi. Lah, apa ada itu rekayasa itu yang kamu tunjukkan itu? Bisa Pak, rekayasa itu ada berupa global interception, yaitu rekaman dari KPK atas orang-orang yang berniat jahat, kesadap oleh KPK, karena pas orang inilah yang menjadi fokus KPK karena berhubungan dengan tersangka. Nah, berapa jam di setel? Ya kurang lebih 4 jam. Nah, siapa yang pernah mendengar? Ya pimpinan KPK dengan yang penyidik yang melakukan itu bersama-sama dengan direktur monitor pada saat itu. Jadi bisanya di setel itu di depan pengadilan. Nah, ini berhubung nih kami mengajukan judicial review tentang pasal 32 huruf C. Ini kita harap ini bisa di setel dalam pengadilan MK itu atas gugatan judicial review ini. Di setelah di situ. Maka ketahuilah itu bahwa kasus itu adalah kasus rekayasa. Itu loh. Jadi kalau kasus ini, kasus besar, harus transparan, nanti tidak ada rekayasa, harus ditempuh dengan
suatu proses hukum sesuai dengan prosedur hukum, berdasarkan aturan perundangan yang berlaku, kemudian juga berakuntabilitas dan ada asas transparansi itu. Asas-asas yang ada di KPK itulah yang harus dipakai ya. Ya, Tapi asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum. Ya. Tapi kan akhirnya kalau kita lihat KPK juga tidak bergerak langsung untuk mengambil alih. Kemudian Polri melimpahkan kasusnya ke kejaksaan. Dan kemudian yang menurut Pak Mahfud ya itu melanggar KUHP sebenarnya. Karena pelimpahan itu ya bukan begitu caranya. Ada prosedur-prosedur yang dilakukan. Ada penyelidikan dulu di Kalau kepolisian. kita lihat dari perang institusi penegak hukum saat ini, jadi akhirnya publik menilai ada kasus besar yang melibatkan kasus untuk mengalihkan isu dari otak korupsi yang lebih besar lagi. Kalau Mas Yasin sendiri, apakah percaya sebenarnya bahwa ini ada untuk melindungi mafia yang ternyata mafia yang dilindungi ini adalah orang yang kelompok yang sama antara aparat penegak hukum, baik di kejaksaan, kepolisian, maupun ada mungkin juga KPK, sehingga KPK tidak berani bergerak dengan cepat, gitu, Mas. Ya, momentum ini masyarakat yang paham hukum, akademisi, praktisi, penggiat anti korupsi atau oversight agencies, ya NGO yang bergerak dalam bidang ini anti korupsi ini harus menyuarakan yang benar ini sehingga penanganannya kasus ini menjadi jelas begitu loh. Jadi terang benderang ya. Jadi terang benderang dan lengkap, dipantau terus oleh masyarakat ini ya. Kasusnya tidak hanya itu aja loh, kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung juga banyak. Ya. Betul. Seperti MBK dihentikan itu. Kemudian yang berperan sebagai whistleblower itu apa yang dia sampaikan tidak disampaikan juga ke publik pada waktu siaran pers itu. Ya minimal kan nama-nama yang disampaikan dari proses hukum misalnya seperti itu. Jadi kalau tahu-tahu terus kemudian tidak pernah disinggung kemudian dihentikan itu kan timbul pertanyaan masyarakat gitu. Ada apa kasus-kasus besar yang kerugian negaranya tuh triliunan, ratusan triliun itu ya. Kan betul. Diduga kan separuh di antara anggaran itu 300 triliun yang 150-nya itu kan tidak jelas. Itu loh yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung kan itu. Kasus-kasus besar itu. Sementara KPK ya bukan kita merendahkan KPK enggak ya. Menangani kasus yang lain tapi kan levelnya di bupati, wali kota, kepala daerah. Kepala daerah, bukan merendahkan, tapi kan ada kasus besar. Ingat kalau kita dalam tujuan pendirian KPK itu justru untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya adalah kasus yang luar biasa. An extraordinary crime yang kita sebutkan tadi. Ya. Jadi kami juga mendukung selama itu adalah ya sesuai dengan hakikat dan dasar alasan didirikan KPK itu kan untuk itu. Betul. Iya. Bergeraknya juga harus lebih leluasa dan lebih bisa mengembalikan kerugian keuangan negara yang besar. Jadi Mas Yasin bisa dibilang mendorong KPK nih ya untuk segera ikut. Ya, bukan berarti terlibat dan kembali ikut lagi tadi ya. Saya berasal dari KPK bukan kok. Terus ingin menonjolkan KPK itu bukan. Iya, gitu. tapi memang sudah tupoksinya KPK untuk dan prosedur hukum yang betul ya seperti itu. Untuk menyelesaikan kasus ini gitu menyelesaikan kasus ini. Kalau tidak nanti timbul suatu hiruk-pikuk lagi atau semeraut tadi ketidakpercayaan masyarakat, statement-statement yang liar itu beredar di masyarakat. Kan mengganggu nih prosedur penegakan hukum kalau masyarakat mayoritasnya tidak percaya kepada proses hukum atau penegakan hukum. Nah, itu dia tuh. Betul. Yang kita khawatirkan kan itu. Kita memberikan kita percaya sama siapa lagi kalau hukum kita bisa dibeli gitu kan. Ya, misalnya di tingkat pengadilan bisa dibeli, di tingkat proses untuk pemberkasan dari penyidikan ke penuntutan bisa dibeli. Iya. Ya, terus kemudian ya kita melihat kepada kasus-kasus yang sebelumnya terjadi. Bila yang menangani kasusnya itu adalah internal,
orang menyebutnya jeruk makan jeruk, misalnya seperti itu, maka tidak maksimal. Iya. Orang pasti ingat kasus Pinangki. Ya, betul. Pinangki betul. Jaksa Pinangki itu tadinya 10, akhirnya putusannya 4 tahun. Gitu. Nggak tahu nih prosedurnya bisa berubah semacam itu. Ya. Padahal kan uangnya kan cukup besar, itu 7 miliar itu. Itu pada kasus jeruk makan jeruk. Oh, iya. Apalagi ini jeruk meras jeruk, kemudian jeruk itu melaporkan bahwa air jeruknya sudah habis. Makanya tuh luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa. Ini kasus olahan jeruk ini. Misalnya kasusnya Pak Firly Bahuri. Iya. Yang menangi kan juga Polri. Iya. Itu kan tidak ketahuan ujung pangkalnya ya. Udah tersangka sudah. Iya. Dan proses berikutnya belum seperti apa ketahuan. kan nggak jelas. Ya. Iya, benar. Ini tanda tanya kalau itu ditangani di internal instansinya. Kalau yang sepanjang masalah korupsi yang ditangani oleh internal KPK sendiri yang saya lihat, ya kalau misalnya Pak AA yang mantan itu kan bukan kasus korupsi ya, ini ya, misalnya penegak hukum lain yang menangani. Kalau kasus korupsi yang ada di KPK itu berlipat itu hukumannya dan prosesnya adalah serius. Karena kita bertanggung jawab kepada publik dan di dalam aturan itu ada tambahan sepertiga hukuman, sepertiga dari total hukuman yang dijatuhkan, gitu loh. Mas, kalau sekarang Mas Yasin melihat KPK seperti apa? Masih seperti yang dulu kah atau sudah ada pergeseran nilai di KPK sendiri? Sebenarnya kalau kita lihat dari ya, dibanding dari yang dulu proses ya, hukum, dibanding yang misalnya, dulu. ini ya cukup baik juga. Ini dari misalnya OTT ini udah 17 kali atau 18 kali dari Januari sampai Juli ya. Iya betul. Ya, tapi kan katakanlah tingkat kerugian yang ditimbulkan dari korupsi itu kan tidak sebanyak seperti yang ditemukan oleh Kostas Tipikor sama kejaksaan. Samaan sama Polda itu. Polda, betul. Baru penggeledahannya seperti itu. Ya maksudnya ya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK ya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Lingkupnya adalah penegak hukum dan juga penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu adalah level atas juga. Iya, gitu. betul. Ya kita apresiasi, tapi yang pas kasus ini KPK harus lebih concern juga. Ya ini udah semuanya lengkap nih, penyelenggara negara, iya, penegak hukum, yang iya. pas kasus ini kan yang kasus terjadi carut marut ini, ya ini kan harus segera turun sehingga betul mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Gitu loh. Kepada siapa lagi kami bergantung? Ya, yang lain harus artinya harus mentaati hukum, itu sesuai dengan prosedur hukum kok. Bukan ngawur KPK mengambil alihnya seperti itu. Nah, menurut saya seperti itu. Tapi kalau memang tetap ditangani oleh kejaksaan. Nah, ini kan belum kita bahas tadi. Iya. Ini nanti timbul hiruk pikuknya itu ya istilahnya ya kecurigaan tertentu. Iya, pasti. Seandainya memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka KPK sebagai koordinasi dan supervisi yang sesuai dengan perintah pasal 6 itu tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ngambil alih. Meskipun dengan dibentuknya tim 9 yang berisikan jaksa yang pernah bertugas di KPK. Ya kalau pengambilan keputusan kan yang memerintahkan kan ya Jaksa Agung. Iya. Atau Jampitsus yang baru nih. Tim 9 itu hanya rekomendasi ya? Dari luar tuh hanya semacam gelar kasus bersama. Tapi pengambilan keputusan tetap ya atas pejabat misalnya yang berwenang. Atas proses hukum terhadap Jampitsus ini kan tetap ada di kejaksaan, bukan di KPK. Paling nyarankan agar ini lebih cepat, begini. Kalau nggak ditaati misalnya. Kewenangan koordinasi supervisi yang diatur dalam pasal 6 itu nggak bisa misalnya upaya paksa untuk intervensi di dalam proses hukumnya. Kecuali diambil alih. Itu maka KPK yang nangani. Yang paling benar harusnya langsung mengambil alih, Bang Ika. Kalau ya supervisi, penelaahan, penelitian, ya itu kasus ini udah kasus besar, udah jadi kok. Nggak usah gelar kasus. Gelar kasus umumnya digelar pada saat tahapan penyelidikan ke penyidikan. Gitu loh.
untuk knowledge sharing antara Iya. ketiga APH. Bahwa ada Nah, kasus ini. Ya, ini cara penanganannya berdasarkan pengalaman kami, begini, dan lain sebagainya, Iya. termasuk membantu dalam hal-hal khusus. Misalnya membantu untuk menemukan buronan. Ya. Nah, misalnya Tabrani Ismail yang sudah berubah muka tadi berubah muka, tapi suaranya kan tidak berubah. Ditemukan oleh KPK, serahkan ke kejaksaan. Paling itu. Yaitu untuk kerjasama. Kalau substansi pengambilan keputusan atas penanganan kasus tertentu, ya itu tidak bisa tuh instansi luar itu melakukan intervensi, nggak bisa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau memang ini serius ditangani, jejak uang yang ditemukan oleh Kortas Tipit Korpori ini bersama Polda Metro Jaya sebenarnya diserahkan ke kas atau negara. gampang, mudah atau sulit untuk ditelusuri jejak uangnya, Mas? Dari Saya siapa kira nih gitu? Seperti yang saya jelaskan dulu melalui prosedur dalam pemeriksaan itu, saya kira insya Allah akan bisa terungkap semuanya. Nggak mungkin ujuk-ujuk tuh uang itu ada di situ ya? sendiri ke brankas atau emas itu, nggak ada yang ngangkat itu masuk ke dalam brankas itu nggak mungkin. Jadi pasti ada ya orang yang mengetahui hal itu. Nah, saksi-saksi nanti kan penegak hukum yang dalam hal ini adalah yang pada waktu itu adalah Polri ya. Misalnya tuntasnya sampai P21 baru diserahkan ke kejaksaan, itu baru betul gitu loh. Iya. Dan kita juga harus mengharapkan 15 saksi kalau menurut Kortas Tipikor sudah memeriksa 15 saksi, berkas pemeriksaan 15 saksi ini juga ikut serta diserahkan juga gitu harusnya ya Mas. Iya, enggak. Ya, misalnya udah diserahkan tapi harus mempunyai status lengkap sebagai atau apa? P21. Iya. Apakah sebagai tersangka atau dan tersangkanya saksi? Sudah diperiksa oleh Polri pada saat itu. Artinya gini Mas, artinya bukan sekarang ini masih mentah serahkan ke kejaksaan. Kejaksaan mengeluarkan sprindik ini jadi perdebatan hukum kalau yang seperti ini. Betul. Ya artinya bisa dibilang ya ex Jampitsus ini ya, itu hanya pion aja gitu ya. Sebenarnya ini kalau misalnya diselidiki serius oleh pihak kepolisian, oleh penyidik, ya kan, akhirnya kan kemana-mana. Artinya akan ada tersangka-tersangka lain kan, selain dia, gitu kan. Kalau dia tuh bisa 450 miliar ambil setengah triliun, ya mungkin yang lain-lain akan lebih besar, akan lebih banyak. Jangan-jangan emasnya sampai 100 kilo ya. Pelaku utamanya itu kan belum ketahuan gitu. Baru kalau artinya setelah ada tersangka-tersangka itu semua sudah lengkap bahwa ini sudah semua nih paketnya nih, ya kan, tersangkanya bukan cuma satu tapi misalnya ada beberapa orang gitu kan, baru kemudian diserahkan P21 ke kejaksaan gitu ya Mas ya. Dan bersedia menjadi whistleblower itu lebih bagus. Nah, menjadi whistleblower cerita lagi dia. Cerita lagi pelaku utamanya akan terkena di situ. Ini artinya penyelidikan belum mateng, udah diserahkan. Itu jadi pertanyaan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum yang ada di Indonesia. Kalau di masa kepemimpinannya Mas Yassin di KPK, kasus-kasus yang seperti ini yang nilainya lebih besar ada ya Mas ya? Yang pernah ditangani pada saat itu? Ya, kasus-kasus di pertambangan itu kita cegah melalui pencegahan. Jadi belum sampai terjadi kasus. Kajian-kajian sistem yang menyangkut tentang alih status hutan itu kan tidak berlanjut. Kalau hutan itu transaksinya kan duitnya kan besar. Tuh, itu juga tidak lagi berlanjut gitu loh. Ada yang udah dikeburu di stop ya. Ada yang sudah ada yang pernah menyetop, jadi ada deterren dari pihak yang melakukan ulang itu. Tapi kasus-kasus pertambangan nih, karena adanya suatu tumpang tindih aturan perundangan, tata ruang ya provinsi dan kemudian undang-undang kehutanan tumpang tindih, maka itulah yang dipakai sebagai alat untuk menentukan suatu titik kemudian dibongkar itu tidak ada masalah. Banyak aturan atas eksplorasinya itu saja sebenarnya bermasalah. Di stop sebelum dia korupsi, sekarang tidak bisa. Makanya penambangan liar masih banyak. Betul. Karena masih ada ini duplikasi antara tata ruang itu, undang-undang tata ruang itu dengan undang-undang kehutanan. Belum lagi undang-undang SDM.
yang dulu pernah kita lakukan kajian sistem dan sudah kita paparkan kepada DPR ya, komisi berapa lupa saya, komisi yang menangani dibikin satu lah. itu. Harusnya jadi satu perundangan yang tegas gitu ya. Jangan masing-masing bikin undang-undang. Jangan terulang kasus korupsinya aja melalui kajian sistem itu, tata kelola, bisnis proses. Iya. Yaitu mengenai tata kelola nanti yang mengenai tugas dan fungsi yang harus dikaji, aturan perundangan, SDM dan budaya kerja. Jadi sebenarnya ini mah kasus sudah lama ya, dan sebenarnya udah ketahuan sebenarnya persoalannya di mana ya, Mas ya? Ya. Artinya ada celah untuk korupsi itu sebenarnya tahu kan, ada di mana celahnya? Ya salah satunya di perundang-undangan, birokrasi dan segala macamnya gitu. Tapi masih kejadian juga ya, artinya memang berulang lagi, tidak mau ada yang tidak ada yang mau yang memperbaiki. Ya. Kasus pertambangan misalnya di Timah itu kan ya 350 triliun. Betul. Iya. Hampir sama dengan MBG itu. Iya. Hukumannya hanya 5 tahun. Betul. Terus untuk yang dikembalikan ke kas negara kan hanya seberapanya. Iya. Sangat-sangat kecil itu. Jadi tidak bisa maksimal dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara, itu yang pertama. Dan untuk punishment-nya terhadap pelaku korupsinya itu rendah gitu. Dibandingkan dengan apa perbuatan yang merugikan sampai ratusan triliun itu. Betul. Kok sama dengan yang mencuri motor? Yang mencuri motor hukumannya. Iya. Misalnya seperti itu. Betul. Ini kan melukai rasa keadilan masyarakat. Seperti itu. Kalau Terakhir, menurut pendapat saya, ya. Terakhir Mas Yasin, kasus ini apakah Mas Yasin yakin bisa terungkap dengan jelas dan penegakan hukumnya juga transparan? Atau sepanjang proses penanganannya itu tidak mengikuti atau tidak taat pada alur proses hukum, ya didasarkan atas aturan perundangan yang berlaku yakni KUHAP, due process of law-nya juga tidak pas sesuai dengan urut-urutan atau tahapan dalam KUHAP, dan ada lembaga penegak hukum yang lain diam saja walaupun dia punya kewenangan, maka saya menilainya untuk sementara, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Hiruk pikuknya itu akan berkepanjangan ini. Hiruk pikuknya akan berkepanjangan, karena ada pra-peradilan juga kan. Jadi suara-suara ketidakpercayaan masyarakat ini menurut dugaan saya, mudah-mudahan tidak benar ya. Ini akan semakin mencuat dan mengganggu lah, ya mengganggu apa itu namanya ya, kedamaian hidup bangsa Indonesia. Ini. Stabilitas bangsa. Stabilitas bangsa. Ini. Baik, kalau gitu. Terima kasih Mas Yasin telah hadir di To The Point aja. Terima kasih kembali. Sobat Sindo, hukum kita sedang dijajah oleh kepentingan para elit. Saat aliran dana korupsi menyeret nama-nama yang sulit. KPK harus bangkit dan berhenti menjadi alat yang pelik. Saya Ike Kesuma. Dan saya Andri Susanto. Sampai jumpa. To the point aja.